Dilanjut Yang Mulia Prof. Eni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Menko dan Ibu-Ibu Menteri, karena ada 2 Bapak Menko dan 2 Ibu Menteri. Begini, saya kira ketika ada permohonan terkait dengan PHPU Pilpres ini, memang salah satu isu yang menonjol dalam dalil tersebut adalah soal bantuan sosial atau bansos. Berkenaan dengan hal ini saya memang mencoba mencari tahu. Ternyata peraturan-peraturan terkait dengan hal itu memang luar biasa ya Pak Menko ya. Artinya saya mencoba melihat dia ada pertama di Undang-Undang APBN, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pekerja Sosial, SJKN, dan berbagai macam peraturan-peraturan teknisnya di situ. Kalau saya lihat di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang 19/2023, itu memang ada salah satu pos yaitu belanja pemerintah pusat menurut fungsinya. Yang tadi Bu Menko sudah menyampaikan, itu berkaitan bagaimana kemudian pemerintah ini harus mencapai tujuan kita bernegara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional kita, salah satunya. Nah di situ saya mencoba mencari kemudian dari lebih detail lagi, yaitu di dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang APBN itu ketika bicara belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, itu baru ketemu ada fungsi perlindungan sosial di situ. Ya Bu Menko ya, fungsi perlindungan sosial yang kemudian muncullah bantuan sosial. Itu nyelempit ibaratnya di penjelasan itu bantuan sosial itu. Yang salah satunya dinyatakan adalah untuk melindungi terjadinya risiko sosial. Nah, berkaitan dengan ini saya ada beberapa pertanyaan ini kepada Pak Menko maupun nanti kepada Ibu Menteri. Seberapa besar sebetulnya risiko sosial yang terjadi di 2023, kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024. Sehingga kemudian saya lihat di sini memang ada kenaikan perlinsosnya itu sekitar 50 triliun ya Bu ya. Nah kemudian di situ yang menjadi persoalan adalah apakah memang di awal-awal tahun, itu adalah dimulai dari Januari Februari ya, di mana tahun-tahun itu disebut dengan tahun-tahun atau saat-saat politik seperti itu memang kemudian anggaran itu sudah bisa dicairkan. Apakah itu menggunakan anggaran di luar itu? Apakah memang itu real anggaran 2024 yang sudah bisa dicairkan untuk perlinsos? Itu mohon nanti bisa dijelaskan di awal tahun itu. Apakah pada saat di awal tahun itu juga itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment? Yang tadi didasarkan pada pasal 28 ayat 1 huruf E itu sudah dilakukan. Ini karena kalau bicara dalil pemohon ada yang mengatakan itu ada automatic adjustment. Benar nggak sih itu? Kami mohon nanti Ibu bisa menyampaikan atau Pak Menko bisa menjelaskan benar nggak ada automatic adjustment berkaitan dengan hal tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada info yang berkembang juga yang perlu kemudian mendapatkan tanggapan dari Pak Menko dan Ibu Menteri. Apakah benar bahwa ada penahanan anggaran dari kementerian lembaga untuk realisasi bantuan sosial di awal tahun itu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan penjelasannya. Selanjutnya adalah kalau saya baca, ini kembali ke Bu Risma kalau yang satu ini. Di dalam Undang-Undang 11/2009 itu soal kesejahteraan sosial, itu sebetulnya nggak mudah ternyata untuk bisa merealisasikan orang yang mendapatkan bantuan, itu nggak mudah ternyata. Saya lihat ada SK Menteri Sosial di sini, artinya ada data terpadu penanganan fakir miskin, ya DTPFK dan data orang tidak mampu atau OTM. Dan itu harus diverifikasi dan divalidasi. Dan seolah-olah ada peng-SK-annya terhadap mereka itu. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan yang didalilkan pemohon, ya, itu menyampaikan bahwa begitu banyak bansos yang digelontorkan itu, apakah mereka itu termasuk yang dalam data DTPFK atau data
OTM di situ atau memang sebetulnya Pak Menko ada data yang lain yang kemudian itu bisa tervalidasi siapa yang menerima terkait dengan hal ini. Nah, ini mohon nanti dapat ditambahkan. Kemudian berkenaan tadi ada beberapa bansos juga karena begitu banyak undang-undang itu ya bisa jadi begitu banyak juga bansos yang keluar dengan menggunakan terminologi perlinsos itu. Nah, itu apakah itu juga di bawah koordinasinya Ibu Mensos seperti itu ya. Itu saya mohon ada tambahan soal itu, termasuk juga soal skema perlindungan sosial ya dan bantuan sosial bagi pekerja sosial. Di situ juga ada bansos sebetulnya. Ya, jadi ada banyak pos bansos, salah satunya di Undang-Undang 14 2019 tentang pekerja sosial. Itu bagaimana kemudian skema bansos yang ada di situ, apakah ini juga merupakan wilayah yang berada di kewenangannya Ibu Mensos ya. Berikutnya saya khusus kepada Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga. Nah, ini kalau kemudian dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini ya, bahwa ada kenaikan harga beras ya kisaran pada bulan Januari Februari 2024 ya, sehingga muncul kemudian ada yang menyampaikan ini benar atau tidaknya mohon nanti diklarifikasi. Ini karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk bansos sehingga menyebabkan stok beras nasional itu menjadi berkurang. Apakah memang ada isu seperti itu? Itu mohon dapat nanti diberikan penjelasan. Dan saya menegaskan kembali tadi yang disampaikan oleh Ketua, bagaimana sebetulnya pola koordinasinya melihat berbagai macam undang-undang termasuk peraturan teknisnya itu yang begitu banyak dan begitu rupa, itu bisa terkoordinasi sehingga sasarannya menjadi tepat gitu loh, sesuai dengan tujuan dari pasal 34 untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Saya mohon itu saja penjelasan dari Pak Menko maupun Ibu-Ibu Menteri. Terima kasih. Yang mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial atas paparannya tadi. Saya ingin melakukan beberapa pendalaman untuk keperluan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, karena memang Mahkamah harus menjawab apa yang didalilkan oleh para pemohon PHPU nomor 1 dari paslon 01 dan pemohon PHPU nomor 2 dari paslon 03. Karena itu ada sejumlah hal yang memang perlu didalami untuk menjadi pengayaan bagi Mahkamah di dalam nanti menyiapkan pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar dari putusan Mahkamah. Yang pertama saya mohon perkenan pada Pak Menko, Pak Muhadjir. Ini saya agak grogi ini kalau ngadepi Pak Muhadjir ini, karena tenang menghanyutkan. Saya ingin memulai dari kerangka hukum tentang bansos ini, dari kerangka peraturan teknis. Ada peraturan Menteri Keuangan nomor 254 tahun 2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara dan lembaga, yang kemudian diubah dengan PMK nomor 228 tahun 2016. Ya. Ada juga peraturan Presiden yang tadi juga disinggung oleh Ibu Menteri Sosial, Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non tunai. Nah, dari kedua peraturan ini yang tadi juga telah Pak
Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, dan Ibu Menkyu dan Bu Mensos paparkan tadi bahwa Bansos ini merupakan program ya, TUSI juga, tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga. Nah, saya mohon penjelasan mungkin dari Pak Menko PMK atau Pak Menko Perekonomian ya, itu agar kementerian dan lembaga mana saja yang melaksanakan program atau TUSI, tugas fungsi dari baik Perlinsos atau utamanya adalah Bansos. Itu. Karena ini agar jelas. Karena kan selama ini kan terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan Perlinsos atau Bansos ini adalah menteri-menteri yang partainya terasosiasi dengan paslon 02. Padahal sekilas saya lihat Perlinsos atau Bansos ini kan ya juga ada di kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi dengan paslon-paslon yang lain, baik paslon 01 maupun paslon 03. Jadi ini biar clear itu. Termasuk yang tadi disinggung oleh Bu Menteri Keuangan, ada juga program perlindungan sosial yang berupa BLT dana desa yang anggarannya diambil dari bagian TKD, ya, transfer ke daerah. Nah itu. Yang kedua untuk Pak Muhadjir, saya membaca di Perpres nomor 63 tahun 2017 di pasal 14 itu dibentuk tim pengendali pelaksana penyaluran bansos yang anggotanya begitu banyak menteri, ya, begitu banyak menteri. Saya tidak tahu apakah menteri-menteri ini itu juga yang kementerian dan lembaganya, tidak hanya menteri dan lembaganya ini mendapatkan program atau memiliki TUSI bansos itu tadi. Ya, mohon penjelasan tentang pengendalian yang telah dilakukan. Nah, yang berikutnya ini mungkin pertanyaan untuk Bu Menteri Keuangan, karena beliau yang paling sibuk kalau sudah soal APBN, saya kira. Ya, saya ingin membandingkan Bu Menkyu, ya, antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang APBN tahun anggaran 2023. Ini ada pertanyaan ya yang dalam sidang-sidang kemarin itu juga muncul. Mengapa setelah COVID, justru pandemi COVID dinyatakan berakhir, tetapi Perlinsos termasuk Bansosnya itu naik. Sebagai gambaran pada awal COVID ya, tahun 2020 anggaran Perlinsos ini 498, puncak COVID 2021 468,2, kemudian ketika tahun lalu 443,4 triliun 2023 dan kemudian ini kembali naik 496. Tadi sih memang sudah dijelaskan karena faktor El Nino. Tapi apakah itu hanya satu-satunya faktor? Karena prasangkanya suudonya ini dikaitkan dengan pemilu 2024. Ini barangkali perlu penjelasan. Terlebih-lebih lagi, Bu Menkyu, kalau saya lihat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, ini tidak ada pasal yang seperti ada di pasal di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022, di mana kalau di Undang-Undang untuk APBN 2023 itu masih ada pasal 27, di mana pemerintah dapat menetapkan bauran ya, kebijakan melalui, maksudnya ini kebijakan Perlinsos melalui skema pendanaan antara pemerintah dan juga badan usaha. Ini saya kira perlu diklarifikasi agar kita bisa dudukkan secara lebih proporsional ya terkait dengan, di samping yang tadi tentu sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Menteri, itu hal-hal yang didalilkan oleh para pemohon. Saya kira itu Pak Ketua
supaya bisa berbagi waktu dengan para yang mulia yang lain. Terima kasih.